Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar pagi hari ini saudara, luar biasa. Luar biasa. Kita bersyukur sama Tuhan kita boleh ada di hari ini. Kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang dan sudah menebus dosa setiap kita yang hadir di tempat ini. Saudara percaya, amin? Boleh saya rindu kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya, mari tundukkan kepalamu saudara, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Hari ini Tuhan kami datang, kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu selain kami mempersembahkan pujian yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi kami di tempat ini. Haleluya Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Lagi katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu
kerinduan kami Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Lagi sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ini kerinduanku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu berubah. Sekali lagi serukan sama Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Katakan, urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Seberapa banyak kita di tempat ini yang merindukan kasih Tuhan, urapan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Puji Tuhan. Mari buka tanganmu, kedua tanganmu saudara, arahkan sama Tuhan. Tutup matamu saudara. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Yes, Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau di tempat ini. Karena satu hal yang kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengubah setiap kehidupan kami. Saat kami datang memuji menyembah Engkau, ada kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi Amin, kami. Tuhan. Ada urapan-Mu yang Yes, luar biasa memenuhi amin. kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Mari buka tanganmu sama-sama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Amin. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh Yesus Tuhan, biarlah urapan-Mu penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
bersyukur sama Tuhan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, kami berterima kasih. Kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Biarlah mata karena bayarlah maske. Biarlah mata karena bayarlah maske. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir Roh Kudus. Jamah setiap hati kami yang rindu Tuhan. Biarlah mengalir Roh Kudus, mengalir penuhi kami, sebab Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Oh ya rala basi karana barala, ya rala basi karana barala, ya rala basi karana barala. Mengalir, oh terima kasih Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Kirana barala barala basi karana barala barala. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Kirana barala basi karana barala barala, kirana barala basi karana barala barala. Mengalir kuasa-Mu, mengalir Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kirana basi karana barala barala. Mengalir kuasa-Mu, mengalir di tempat ini. Penuhi setiap kami Tuhan. Kirala barala bayarala basi Kami karana. rindu akan Engkau Yesus. Mengalir Roh Kudus, Kami mengalir di tempat ini Tuhan. Kirala barala 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 basi karana. Kami senang ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kirala barala basi karana barala barala. Kirala barala barala basi karana. Mari terus ambil waktumu dengan Tuhan pagi hari ini saudara. Apa yang engkau ingin sampaikan sama Tuhan, sampaikan. Kirala barala barala basi karana barala barala. rindu Engkau Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kami Setiap Tuhan. kami dengan Roh-Mu Kirala yang barala basi karana barala barala. Mengalir Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami, penuhi kami Tuhan. Jamah kami, sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kau yang membawa kami di dalam ketenangan hidup kami Tuhan. Kirala barala basi karala barala. semua karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Yes Tuhan, amin. Kami mau berterima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa. Amin Tuhan.
Kau sudah mati bagi kami Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami memperingati hari kenaikan-Mu. Ya amin. Engkau tidak hanya meninggalkan kami Tuhan, tapi Engkau memberikan penolong dalam kehidupan Amin, kami, amin. yaitu Roh Kudus Yes Tuhan. yang terus memenuhi kehidupan Amin kami Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari di dalam hadirat Tuhan kita boleh bangkit berdiri saudara. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Yesus Tuhan ditinggikan, amin, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Amin. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari dengan imanmu kita mau katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi yang terbaik serukan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sungguh kami bersuka cita, kami mau lebih lagi bersorak memuji Engkau di tempat ini. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Boleh lihat kanan kirinya, bagikan sukacita, kasih salam, katakan mari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat Sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung. semuanya katakan Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin. Sama-sama katakan Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, Amin. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Boleh tinggi. sama-sama kita lompat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, lagi seluruh kali. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari angkat tanganku sama-sama. Dari Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, lagi serukan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. semuanya serukan. Hey. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Suara-suara bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Siapa yang mau siap menerima minyak dan anggur yang baru dari Tuhan? Amin. Karena hari ini Tuhan akan mencurahkan rohnya yang kudus. Amin. Amin. Mari katakan dengan iman, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Roh
kasih Tuhan. Kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. saat umat Mencari wajah-Nya. ini seruan kami Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari angkat tanganmu, serukan, hadirat-Mu memenuhi. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
Karena kami tahu bait sucimu ini sudah dipenuhi kemuliaan-Mu. Dan kami tahu ketika kami mendengar firman-Mu akan lebih lagi kami menikmati kemuliaan Tuhan di tempat ini. Tapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu yang penuh kuasa. Supaya apa yang ada di hati-Mu boleh disampaikan. Dan semua jemaat boleh mendengar, mengerti dan melakukannya. Firman ini memerdekakan setiap orang. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Hari ini kita boleh hari kenaikan, ya. Kenaikan siapa? Tuhan Yesus. Kenapa ya kira-kira harus kita rayakan kenaikan ini? Apa ya PR-nya ya? Apa itu PR-nya? Sangat kayaknya udah pada hafal ini ya. MSJ-nya dahsyat ya. Jadi udah ngerti keselamatan, sekarang kita harus mengerti kenaikan. Ya, jangan kita jadi Kristen yang cuman datang susah, pulang lebih susah lagi. Ya, jangan sampai seperti itu. Sekarang wajah penuh sukacita. Ya. Hari kenaikan ini sebenarnya kita bisa bandingkan dengan Yesus mati di kubur, ya. Pergi kemana? Masing-masing pulang ke tempatnya dengan putus asa. Mereka sedih. Mereka merasa gagal. Selama ini aku udah ikut Tuhan kemana-mana. Tapi kok jadinya seperti ini, memalukan, pemimpin kita disalibkan. Mereka sedih, berduka cita. Tapi beda pada hari kenaikan. Yesus naik ke sorga. Awan menutupi, kita baca nanti ayatnya. Ini baru prolog. Pulang dengan sukacita. Amin. Kalian pun hari ini semua jemaat pulang dari gereja sukacita. Tidak sama ketika datang. Mari coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 1. Walaupun ini tiap tahun dibacakan, kita nggak boleh bosan. Ya, berulang-ulang dibacakan Kisah Rasul. Kita harus menikmati seperti surat cinta dari Tuhan Yesus buat semua. Di zaman saya dulu kalau pacaran itu pakai surat. Kadang buku ya. Cowok-cowok biasanya yang getol, pinjam dong bukunya. Gitu ya. Tahu, ya udah ambil aja, pilih aja salah satu. Kalinya, ya misalnya hari Kamis, itu tiap malam kita udah nunggu-nunggu, aduh lama banget nih hari Kamis nih. Pengen tahu apa sih yang dibikin. Hanya kan minjem. Tapi ketika buku ini dikembalikan, kita periksa tuh. Pasti nih ada nih. Kadang ada surat pink, kadang di buku kita ditulis. I miss you, aku merindukanmu, sweet kata anak gadis di belakang. Itu dulu sangat berkesan ya, masih ingat ya? Atau jangan-jangan gak pernah dikirimin suratnya sama cowoknya nih. Aduh kasihan Ibu Linci.
diantar ke rumah. Bahkan tetanggaan pun bisa pakai pos. Jadi zaman dulu itu sampai kita itu mengkoleksi apa? Stem ya. Apa namanya itu stem? Prangko. Kita mengkoleksi prangko dari pacar, ditempelin supaya kelihatan nih gue paling laku nih. Paling banyak disuratin. Saya ingat tuh surat-surat dari cowok saya, perangkonya saya buka, saya lem. Biarin aja Pak Tambunan biar tambah ini. Pak Tambunan gini-gini tapi gak ada cincinnya kayak Hotman. Tunggu waktunya kau jadi pengacara baru. Sekarang masih sekolah ya. Seperti itulah rasanya kita harus merindukan membaca surat cinta Tuhan. Kenapa? Ini cintanya Tuhan ini gak pernah putus. Selalu baru, dia penuh kreasi. Memberikan kejutan-kejutan kepada murid-murid dan kepada kita semua. Mari kita baca. Yesus diangkat ke surga. Saya baca ayat 8, tolong kok belum di ini. Boleh saya undang semua berdiri deh, kita baca bersama-sama juga boleh sampai ayat 11 dulu ya. Ya. 1, 2 ya. Lalu ketika ayat berapa dibikin? Iya, di sini ayat berapa ini? Oh, sayang salah ngeliat. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6, dari ayat 6 aja. Ya. Oke. 1, 2 ya. Lalu ketika berkumpul mereka Oh, saya terjemahan baru Alkitabnya sekarang. Maaf ya, Alkitab mahal. Udah kita baca situ aja sampai 3 kali. Ya. 1, 2 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Udah? Masih terus. Ayo sampai ayat 11 tadi ya. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin, silahkan duduk. Terima kasih untuk partisipasi yang penuh semangat. Saudaraku, di waktu saya baru berumah tangga. Saya beli rumah oleh pimpinan suami saya di Bekasi. Bertingkat tipe 54 tanah 120 tingkat waktu itu untuk zaman dulu. Tapi karena keadaan saya sakit dan rumah jauh, saya tidak sanggup, saya sakit-sakitan. Akhir suami saya juga sakit, gangguan di ginjal waktu itu. Akhirnya saudara saya menyuruh saya pindah. Sediain rumah di Jakarta Pusat, tapi saudara saya ini bilang, saya itu tidak pernah curhat sama keluarga saya tentang keadaan rumah tangga saya. Dia melihat saya susah. Dia bilang begini, udah kamu gak usah balik lagi
Ada rumah di jalan masjid namanya di Pejompongan. Besar, kamarnya banyak. Udah, itu kamu tinggal di situ. Keluarga suamimu nggak boleh ikut. Dan suamimu dan anak-anakmu. Burung lah saya tinggal di situ. Sangkar emas. Sangkar tapi dari emas. Lalu saya bisikkan ke suami saya. Pak, aku udah nggak. Kita ngontrak. Karena saya pun belum ngerti ya. Cari rumah, dia carilah rumah. Tawi, ininya bambu-bambu. Jadi karena serbuk sudah pada berjatuhan. Dan saya sedang hamil. Anak saya lahir 3 bulan kemudian saya langsung hamil. Sundulan kalau orang Jawa bilang gitu. Akhirnya dia cari kontrakan. Ya. Kok dikasih rumah bagus, diangkat hidupnya naik. Saya ngontrak. Ketika saya ngontrak, ada adik saya, ada adik suami saya. Yang punya rumah namanya Betawi zaman kuno itu. Dia mati-matiin listrik. Dia matiin air. Kita lagi mandi sampoan, airnya mana nih? Berpikir kalau ngontrak ya hanya suami istri dan anak. Ya saudara-saudaranya harus bayar lagi. Mungkin begitu. Saking susahnya hidup zaman dulu itu ya. Ini 40 tahun lalu ya 35 tahun lalu. Jadi saya merasa udah itu kamarnya cuma 1 kamar segini. Adik-adik yang numpang sama pembantu sama semua itu tidur di ruang tamu. Ya pokoknya kacau balau. Jadi saya itu tidak hatiku walaupun aku dalam keadaan pas-pasan dan kurang. Tidak perlu nunggu kaya baru kita nolong orang. Kalau enggak, mungkin semua saudara-saudara saya sampai hari ini ya hidup susah dan miskin kalau saya tidak rela berkorban. Menyekolahkan mereka dalam keadaan saya belum punya rumah. Kasih itu tidak dibuat-buat. Kasih itu tidak menjadi beban. Kasih itu menjadi suatu perasaan yang meluap. Itulah yang dilakukan Yesus. Karena cintanya. Mengeluh berbeban berat untuk mati bagi saudara dan saya. Amin. Kita sudah tonton pada Paskah bagaimana hebatnya penderitaannya. Dan itu menurut ahli sejarah belum semua yang dilakukan tentara Romawi penghukuman tidak diperlihatkan. Karena ketika dicambuk, cambuknya itu dari besi yang tajam 5, ketika dipukul tercabik dagingnya. Saya luar biasa menurutku, kok masih disuruh bawa salib. Saya bisa merasakan cinta Tuhan. Kalau orang sudah mencintai Tuhan sedemikian dalamnya, dia tidak akan mengeluh berkorban. Dia akan mengeluh berkorban untuk siapapun. Bahkan yang kita tolong itu sering mengkhianati kita. Saya dulu ketika banyak uang memulai gereja ini,
Enteng buat saya ngasih 5 juta, 10 juta, 7 juta nolongin orang. Yang penting dia maju, yang penting dia berusaha. Kan meminjamkan uang kepada keluarga sampai 500 juta tanpa ada jaminan. Orang yang kami layani, kami lihat berhutang, kita ingin tolong. Tidak pernah saya merasa beban. Karena apa? Jujur. Saya cinta Tuhan, otomatis mencintai orang-orang. Bisa kau katakan aku cinta Tuhan, tapi kau nggak mencintai sesamamu. Maka orang yang mencintai Tuhan, dia pasti mencintai sesamanya. Apalagi orang tuanya, apalagi saudara-saudaranya. Itu ada takarannya. Amin. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Orang yang tidak mengerti seperti murid-murid itu, mereka berduka cita, merasa gagal, malu, mereka malu. Tadi di jalan suami saya minta elevation dong. Dipasanglah lagunya si Taurin Wells. Dari Cipanas, dari Amerika. Kau dapat melakukan segalanya, kau tak pernah gagal, kau tak pernah kehilangan permainan. Artinya kau tidak pernah kalah, kau tidak pernah loser. Itulah kata-katanya. Artinya apa? Itu saya sangat pahami. Orang yang memiliki cinta tidak akan pernah merasa kehilangan. Ketika saya dan suami saya menolong orang-orang, dan orang itu kabur sampai hari ini tidak pernah kembali. Saya tidak pernah merasa berduka cita. Ketika saya lihat orang lain kehilangan uang 1 juta, 2 juta. Sampai susah hatinya, sampai dia maki-maki orang. Stres karena uang 1 juta, 2 juta dilariin orang uang kita. Sedih. Ada pernah tuh datang di sini juga. Ribut di sini sampai pukul-pukulan gara-gara cuma uang 5.000. Kau datang ke gereja tiap hari kau ibadah. Belum selamat. Akan kemarin perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tetapi orang yang diselamatkan pasti berbuat baik. Mungkin. Makanya karena kami sudah diselamatkan. Rasa tidak. Sering kali ya suami saya nih. Dekat rumah kami ada ibu-ibu bawa anak peminta-minta. Tahu itu bukan peminta-minta beneran. Maksudnya bukan orang yang layak dibantu. Tapi memang dia sengaja seperti kan gampang kasihan. Dia turun dari mobil, dia samperin itu ibu. Ibu di mana rumahnya, mau kemana? Iya Pak, saya dari kampung mau cari suami saya. Lagi ada pekerjaan bangunan di situ, tapi nggak ketemu sudah berapa hari. Saya udah kehabisan uang. Suami saya dengan hati yang penuh belas kasihan menolong ibu ini, ngasih aja yang ada di kantongnya untuk ibu itu. Besoknya masih di situ juga. Lagi masih di situ juga. Lalu suami saya bertanya kepada satpam itu, oh iya Pak, itu ibu itu biasa kok minta-minta di situ. Datang suami saya cerita. Dia cari suaminya itu memang peminta-minta yang biasa suka pakai alasan-alasan seperti itu. Tapi apa kata suami saya? Saya tidak menyesal.
meskipun dia menipu untuk mempertahankan hidupnya dan anaknya, aku tidak menyesal memberi. Banyak khotbah-khotbah pendeta mereka mengatakan gini. Oh, banyak jemaat yang datang beribadah hanya untuk cari berkat. Kira-kira mengatakan apa? Meskipun kau datang hanya untuk cari berkat, saya kasih berkat itu, kata Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk menebusmu. Sukacita kalau kita datang mencari Amen. Nah, ini ada kabar baik tadi di Kisah Rasul pasal 1 ini. Baca, ini ada dijual di Gramedia ya. Jadi hurufnya lebih besar karena saya tidak terlalu suka pakai kacamata. Saya cari Alkitab yang besar hurufnya supaya saya bisa baca. Nah, ketika mereka dipesankan Tuhan Yesus, dijumpai Tuhan Yesus, murid-murid itu. Hari kenaikan ini adalah hari ke-40 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. 40 hari itu Tuhan Yesus ngapain? Menampakkan diri berkali-kali kepada murid-murid. Emang Ibu Elizabeth paling canggih soal Alkitab ini. Tepuk tangan dulu buat Ibu Elizabeth. Makanya Ibu Elizabeth ini setia datang ke sini saudara. Karena firman dan firman. Dia tidak mengejar apa-apapun. Ya, jadi dia datang selalu. Saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain juga setiap hari Minggu setia datang ya. Kita mengejar firman ya. Ih, ibu-ibu nih kok nggak ada yang amin? Halo, terpesona ngelihat kecantikan saya apa? 40 hari setelah kebangkitan, Tuhan mengajak murid-muridnya satu bukit, ya. Lalu di bukit itu sampai sekarang kalau kita ke Israel, sekarang daerah itu tertutup karena dia dekat Gunung Hermon. Jadi tertutup. Di situ ada yang digambarkan, tapi saya yakin itu bukan bekas kaki Yesus lagi. Tapi diperkirakan dikasihlah di situ monumen telapak kaki Yesus. Disebut namanya Gereja Kenaikan. Tapi sekarang tidak lagi gereja. Waktu itu ada Muslim yang menjajah Israel. Lalu itu dijadikan, diubah menjadi masjid. Bentuknya gereja, tapi sekarang namanya Masjid Kenaikan. Itu menjadi tempat turis salah satu kalau kita pergi ke Israel. Artinya agama lain pun mengakui bahwa Yesus itu benar-benar naik ke surga. Tepuk tangan. Nah, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ini bagi umat Kristen? Kenaikan adalah suatu tindakan dari Bapa Yahweh untuk memuliakan Tuhan Yesus. Pemuliaan Tuhan Yesus setelah kematian dan kebangkitannya. Serta memberitahu kepada kita bahwa Yesus kembali ke rumah Bapa yang kekal. Amin. Coba apa maknanya? Nanti saya tanya hari Minggu, bagi yang datang hari Minggu saya kasih berkat. Maknanya kenaikan ini? Bukan yang saya ucapkan, memang ya itu nanti gambarannya. Gambaran
daripada kenaikan ini tadi maknanya adalah bahwa Bapa, coba Bapa Yahweh ingin memuliakan Tuhan Yesus. Kematian. Coba setelah kematian dan kebangkitannya. Nah, ini menjadi suatu pengharapan buat kita semua. Kalau engkau menderita karena mengikut Yesus, pasti ada pemuliaan. Pasti ada pengangkatan. Pasti hidupmu dibangkitkan. Saya berani bersaksi ini karena saya buktikan itu dalam hidup saya. Ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya, saya diproses luar biasa. Dihina, diusir, ditertawakan, diludahi, diejek, dipermalukan. Itu pernah saya alami. Saya meniru benar-benar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tidak menjawab. Saya pun tidak memakai hak jawab saya. Suatu kali saya dipermalukan oleh seorang pendeta besar. Misalnya karena saya mendoakan anak sekolah minggu, 40 anak sekolah minggu ini jatuh semua dalam urapan Tuhan. Lalu ada satu anak sekolah minggu yang tidak ikut saya tumpangin tangannya, tetapi dia manifestasi nangis. Anak ini. Dan orang tua anak ini bertanya kenapa. Sementara dia ngelihat orang berjatuhan. Dikira saya itu pengaturan Tuhan. Tetapi karena kecemburuan sosial di dalam pelayanan di gereja waktu itu. Dibilanglah saya medium, dukun. Segala macam lah itu dibikin. Lalu saya diadili. Pendeta dan pekerja-pekerja ini saudara. Setelah saya diadili, pendeta ini gesek-gesek kepala saya, gosok-gosok kepala saya untuk mengusir setan dari saya. Tapi dia sendiri mengatakan pendeta ini, gak ada setannya kok. Namun karena sudah heboh berita ini, hoax. Ada ibadah dihadiri ribuan orang di salah satu hotel. Ini berkata, mendekat kepada ibu ini, takut sesat. Saya dikhotbahkan seperti itu saudaraku. Sampai semua saudara-saudara saya yang saya bawa ke gereja itu banyak teman-teman kantor saya. Ketika saya salam, mereka tidak mau salam saya. Sebegitu hebatnya kuasa Tuhan itu bekerja. Karena memang saya ngelihat orang aja waktu itu bisa jatuh. Mereka tidak tahu saya ini berpuasa. Puasa dan bangun dan doa semalaman. Kuasa ilahi benar-benar bekerja di dalam diri saya. Saya juga enggak tahu. Kenapa Tuhan pakai begitu dahsyat waktu itu dengan saya. Dan saya tetap salam suatu hari di pesta. Saya salam saudara saya, dipukul tangan saya. Tangan saya. Diludahi, disiksa. Saya belum sampai seperti itu penderitaannya. Tapi setelah saya mengalami itu dan saya diam, 3 bulan kemudian Tuhan mendatangi saya. Sungguh-sungguh suami saya itu karena memiliki hubungan yang dekat dengan gembala yang sangat terkenal ini. Ayo ke rumah Bapak Gembala ini. Kamu dipulihkan namanya. Saya berdoa apapun langkahku. Walau gak masuk di akal manusia, selalu saya berdoa. Kau pergi ke sana. Siapa yang mengandalkan manusia, celaka dia. Tapi yang mengandalkan aku, dia pasti diberkati. Saya ngomong sama suami saya tidak mau ke sana. Memang kamu
wanita besi. Tidak pernah bisa dibilangin. Pantesan kamu dipermalukan. Dia ngomong. Bukan maunya saya melawan suami saya. Bukan maunya saya juga melakukan hal-hal yang ajaib. Tapi Tuhan bekerja di dalam saya. Saya hanya dengan tulus hati. Kalian tidak mau menderita bagi Tuhan. Ya jangan harap kalian bisa mesra dengan Tuhan. Jangan kaget kalau tiba-tiba anak-anak kalian bisa berbicara dengan Tuhan. Jangan bilang sesat. Mungkin dia memiliki hubungan yang sampai menyangkali keinginan-keinginan dagingnya. Orang yang mencintai Tuhan harus bisa menyangkali keinginan daging. Kepentingannya dia bisa kebelakangkan. Harga dirinya bisa dia kebelakangkan. Tidak menjadi merasa korban. Amin. Saudara tahu. Suami saya marah-marah. Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Ada orang-orang yang memulai fitnah ini. Lepaskan pengampunan, kata Tuhan. Tapi saya sakit, Tuhan, di dada saya sakit. Saya duduk seperti ini di lantai. Sakit dada saya. Ucapkan saja. Saya ucapkan, saudara. Lepaskan pengampunan kepada Ibu Yohana, itu salah satu. Aku melepaskan masa. Tiba-tiba, saudara, saya merasakan ada sesuatu yang lepas dan Tuhan ngasih penglihatan kepada saya. Bahwa di jantung saya ini tertancap suatu pisau. Pisau ini tercabut ketika kita mengucapkan saya lepaskan pengampunan. Dan saya tiba-tiba dalam hitungan detik tidak ada lagi dendam dan sakit hati. Saya enggak pendendam, tapi saya mudah terluka. Luka saya tidak lagi saya rasakan dan mulai Tuhan berbicara. Kemudian saya nyapu di pintu. Dari mana kau Tuhan? Kenapa kau tinggalkan saya? Aku ingin melayani tetapi orang-orang menolak saya melayani. Saya dipermalukan. Saya dipertontonkan Tuhan. Tuhan kasih gambaran sekilas seperti Ayub kepada saya. Ayub dalam seketika dia mengalami banyak sengsara. Lihat, setelah Ayub menderita, apakah dia tetap menderita terhina? Apa yang terjadi? Pemuliaan. Pemuliaan. Lebih kalau mulia, lebih lagi. Sampai tidak lagi ingat kesusahan dan kehinaan itu. Gak ada lagi dendam di hatinya. Ada orang miskin kalau jadi kaya. Kaya dia kasih mengirim. Dulu saya miskin gak ada yang bantu saya kok. Orang seperti itu. Saya orang miskin setelah diberkati Tuhan. Memberkati banyak orang. Gak merasa ditipu pun saya gak merasa sakit hati. Jujur saudara, sampai ada adik saya si Mitra tuh. Coba tulisin dulu Mitra siapa-siapa saya yang minjam uang saya. Kadang kalau udah gak ada uang, mikir saya gak kuingat. Gak saya ingat lagi. Ya, saudaraku, ada pemuliaan. Seperti apa? Kita mengalami kalau tidak ada hujan, kekeringan. Lupa, sehari aja hujan, lupa. Lupa semua yang sakit itu. Amin. Saat Tuhan memulihkan, ternyata Tuhan mengangkat saya secara singkat nih menjadi gembala. Ada maksud Tuhan karena di tempat yang lama itu tidak mungkin. Karena mereka tidak bisa memakai perempuan jadi gembala. Arah Tuhan itu ada di luar dugaan kita. Tapi kalau kita tidak ngomel, tidak mendukai Roh Kudus,
kita bisa rendah hati menerima beban apapun yang ditaruh Tuhan kepada kita. Pasti hidupmu diangkat. Bilang ke kiri kanan, pasti hidupmu diangkat. Dulu colek. Dulu Bu, kiri kananmu. Ibu colek. Ngomong, hidupmu pasti diangkat. Kalaupun susah, udah jangan ngomel-ngomel kalau hidupmu susah, kalau penuh beban. Sukacita. Melayani Tuhan sukacita, menolong orang sukacita. Ada berkat nggak ada berkat sukacita. Kalau kau bisa menikmati keselamatan yang sudah dikorbankan Tuhan begitu hebat, begitu dahsyat, kau nggak akan menuntut lagi kehormatan untuk dirimu. Karena tanpa Tuhan kau siapa? Gak ada yang bisa kau lakukan. Amin. Ya, kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan, dihinakan, disusahkan, dibebani, itu adalah kesempatanmu bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, ada pemuliaan. Saya jujur, tidak ada pekerjaan bagiku, yang lebih indah, yang lebih bahagia, yang lebih mulia kurasa dari sebagai pendeta ini. Saya pernah kerja di bank, berkarir di bank, saya selalu juara kalau ada training di bank. Gak ada apa-apanya, jadi sampah. Saya bisa rasakan apa yang dikatakan Paulus itu. Semua yang dikejar dunia ini seperti sampah bagiku setelah mengetahui Yesus ini. Amin. Kalau kita masih mati-matian mengejar dunia, tapi kita tidak mati-matian mengejar Tuhan, bahkan merasa beban, ke gereja pun malas. Lewat online lah. Yesus tidak pernah mengatakan online lah, tapi dia bilang apa? Berkumpul, penting gak berkumpul? Ya, jadi jangan sampai ibu-ibu ibadah hari Minggu hanya online. Amin. Gak bisa. Karena Tuhan mengatakan harus berkumpul. Kita makhluk sosial yang harus berkumpul. Enak gak nih berkumpul? Tadi gayanya Ibu Yeti aja tadi nyanyi. Dia udah kayak artis aja, saya lihat centil banget tadi nyanyinya itu saya perhatikan. Ya, contohnya itu udah membuat kita sukacita, jangan membuat iri ya. Sukacita. Saya lihat ibu-ibu yang lain juga, saya sampai gemes tadi dengan WL tadi dua-duanya. Dia nggak tahu apa udah orang berumur, nggak disuruh duduk-duduk, berdiri aja. Tapi kulihat semuanya yang hadir ini, anak-anak pun kulihat semua kayak sukacita ya. Memang urapan buat WL kita hari ini luar biasa ya. Soalnya kemarin dia baru pemutusan, pengurapan yang baru. Jadi sukacitanya beda. Nah, itulah makna ada pemuliaan setelah kematian dan kebangkitan Tuhan. Pemuliaan. Ingat sekali lagi, kenaikan adalah pemuliaan. Siapa yang mau mati bagi Yesus? Coba, siapa yang mau mati bagi Yesus? Tidak akan benar-benar mati di dunia ini. Akan menerima. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jadi secara singkat, Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Coba buka. Nah, apa tujuan Tuhan datang? Ya, naik ke surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 seperti yang dijawab tadi Ibu Elizabeth. Ayat 1 dulu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus naik ke surga, pertama dia katakan untuk menyediakan tempat tinggal. Tinggal di dunia ini hanya sementara, tidak ada nilai, ya, tidak ada nilainya dibanding dengan rumah kekekalan berjuta-juta tahun kita tinggal di sana. Tadi belum saya selesai ceritanya. Jadi ketika suami saya cari kontrakan itu tadi, saudaraku, bagi saya membawa bayi saya anak pertama jalan kaki di komplek itu. Jalan Bahari namanya, dekat Trogong Pondok Indah. Ada di situ rumah saya lihat dibangun, lebarnya cuman 2 meter. 2 meter lebarnya. Belakangnya ke belakang 6 meter, berarti berapa meter itu? 12 meter. Dibangun 3 tingkat. Setiap hari saya sakitnya, kurasa ngontrak itu cuman setahun sih ngontraknya. Saking sakitnya, aduh Tuhan, Andi gak sampai perih mata kita, kekeringan sabun, gara-gara dimatiin air, kita teriak-teriak, pura-pura gak dengar, dia pura-pura pergi keluar. Itu saya alamin, saudara. Sekali doang saya ngontrak waktu itu, tapi bukan gak punya rumah, tapi karena rumahnya jauh, sakit sekali. Saudara tahu, Tuhan kasih saya sekarang rumah, tapi tetap merasa sempit juga. Masih merasa sempit. Saya kadang kalau datang ke gereja ke sini, aduh, ini baru rumah di dunia yang akan kita temukan 100 tahun. Baca banyak kesaksian-kesaksian yang pernah, saudara percaya enggak? Bahwa ada orang-orang yang pernah dibawa Tuhan melihat penglihatan di surga. Percaya enggak, saudara? Percaya. Banyak menemukan itu. Mereka bersaksi, rumah orang-orang yang cinta Tuhan, itu mereka yang banyak berdoa. Oh, rumahnya besar. Ada kesaksian seorang pendeta Ishak bapaknya Ibu Iin. Pendeta. Lalu ada satu pertunjukan dibuat Tuhan, duduklah dia dekat Tuhan ini, Tuhanlah piagam kepada orang-orang yang telah ikut di dalam. Si Ishak ini, pendeta Ishak ini udah meninggal sekarang. Pendeta Ishak ini merasa GR, wah itu pasti saya nih. Dia duduk dekat Tuhan, gitu ya, pasti saya ini. Ketika Tuhan umumkan siapa dia, malaikat ini pergi ke tengah kerumunan orang banyak. Nenek-nenek yang tidak terkenal di dunia, yang tidak ada yang membelah Ishak ini. Tuh kok gak adil, kok dia yang dapat? Aku ini loh, jemaatku aja banyak. Tidak, Ishak suka puasa, dia suka meminta kepada saya, Tuhan selamatkan si Anu, berdoa untuk si A, si B. Jadi jemaat yang dia doakan, karena doanya lah mereka datang kepadamu. Apa pendeta, banyak saya baca kesaksian-kesaksian yang saya baca pernah ke surga.
yang menceritakan versinya gini. Hanya percaya kepada Yesus, hidup untuk diri sendiri. Percaya sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Pas di sorga, rumahnya kecil kayak kandang ayam katanya. Kau gak pernah ngirimnya. Jadi ketika kau ngasih persembahan, ketika kau ngasih perpuluhan, ketika kau menyembah, ketika kau datang ibadah, ketika kau peduli dengan orang-orang di sekitarmu. Seperti yang saya katakan itu, ketika ada anak yang tidak berpakaian, kau tidak kasih dia pakaian. Ketika ada orang tidak makan, kau tidak kasih dia makan. Ketika kau lakukan itu, kan ku bilang itu seperti melakukan kepada aku. Kau sedang mengirim semennya, sedang mengirim perhiasan-perhiasannya. Kau sedang mengirim dan rumahmu menjadi besar dan megah. Orang-orang yang banyak melakukan, hatinya, pikirannya selalu tertuju kepada Tuhan. Apapun tindakannya untuk Tuhan, bukan untuk aku, untuk aku. Orang yang selalu berpikir untuk aku dan untuk aku itu lintah. Mengatakan gitu. Lintah itu gak pernah merasa kenyang. Selalu ngisap, udah buncit pun begini. Sampai dipukul pun dia mati. Dia gak sadar dia udah kenyang. Kecil tadinya bisa sampai segini besar. Itu lintah, sampai mau meledak. Orang yang selalu merasa dirinya miskin, kekurangan. Yang memiliki rumah besar di sorga, kaya hatinya. Tidak pernah merasa miskin untuk menolong orang. Amin. Itu yang dilakukan. Jadi jangan berharap punya rumah di sorga besar. Saya membaca kitab suci, saya diwahyukan oleh Tuhan. Di sorga itu juga ada tingkatan. Laman. Kalau kamu cuma sekedar Kristen mengikut Yesus, sama seperti pengemis yang tinggal di bawah kolong. Siapa? Ada orang yang tinggal di bawah kolong di sini? Hidup dia hidup. Makan dia makan, tapi tidak ada kehormatan. Ada orang yang duduk di sebelah kanan kiri Yesus. Orang-orang yang berani berkorban. Yesus sendiri mengatakan, siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku, kata Tuhan. Orang itulah yang berkenan kepadaku. Dan aku akan memperlihatkan wajahku kepada orang itu. Orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa. Ibu-ibu kan langsung pada berpuasa. Jangan takut mati, enggak mati. Malah penyakitmu hilang. Menurut dokter yang saya wawancarai, beberapa dokter yang teman. Mereka mempelajari di pendidikan kedokteran. Ketika manusia berpuasa minimal 48 jam katanya. Maka sel-sel baik di dalam tubuh manusia akan memakan sel-sel mati, sel-sel yang racun, sel-sel penyakit di dalam tubuh manusia. Jadi puasa adalah juga salah satu cara pengobatan menyembuhkan dari berbagai penyakit. Amin. Nah, apalagi kau lakukan itu untuk Tuhan. Ini mempertaruhkan nyawa untuk mendekat kepada Tuhan. Mempertaruhkan nyawa. Nah, contoh juga nih, saya bukan orang mata duitan, tapi saya mau karena di hatiku dikasih tahu Tuhan gitu. Jadi kadang kita gini kan, uang cuma di gereja, lupa nukar. Kita rela gini, rela gak kita ngasih 10.000 ini walaupun sudah gak ada uang. Ngasih 10.000, atau gini, tinggal 10.000 uangku Tuhan juga tahu kok. Gak usahlah kasih persembahan, orang lain juga ngasih persembahan kok, saya gak usahlah. Itu artinya kamu tidak rela. Jadi harus berani. Ada nafkah seorang wanita janda miskin yang datang di bait suci, 1 dinar. Hanya itu uangnya, dia persembahkan ke bait suci. Yesus ngelihat gak? Itu. Yesus melalui hari kenaikan ini, dia, jangan dihapus, dia menyiapkan tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi daripada kau ke neraka, ya minimal, maaf ya, kalau setelah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Yesus naik
menyiapkan tempat bagi kita. Kedua, Tuhan Yesus naik ke surga. Coba KPR 1 ayat 8. Abraham ayat 8. Para Rasul 1 ayat 8. Apa tujuan Tuhan? Dia naik ke surga. Ini tujuan yang kedua. Satu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberi kuasa kepada kita. Kalau dia nggak naik, nggak diberikan itu. Kuasa Roh Kudus. Nah, artinya Yesus sedang menandai pentingnya Roh Kudus. Ya, pentingnya Roh Kudus untuk memberi kita kuasa, power. Ya, power untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati. Dan memberi kita hikmat, kebijaksanaan. Maka kita setelah menerima Roh Kudus harus menjadi saksi Tuhan. Dari mana? Yerusalem, yaitu rumah tangga kita. Kemudian ke Yudea dan kemudian ke Samaria. Bahkan sampai ke ujung-ujung. Juga harus mengasihi kita, teman sebangsa, teman segereja, ya, teman sekeluarga, teman segereja, teman sebangsa, semua harus dicintai, harus dikasih sampai ke ujung bumi. Kenaikan kita tidak menerima Roh Kudus. Ada namanya upper room itu di Israel. Kami selalu pergi ke sana. Itu saudara ditandai dengan mereka itu semangat luar biasa kayak orang gila berbahasa roh. Ada berbagai bahasa. Ada kayak bahasa rohnya itu ala, ada kayak bahasa Inggris, ada kayak bahasa. Ada kayak bahasa Jepang, koro gitu. Jadi segala karunia bahasa diberikan oleh Tuhan. Terakhir nih, ketiga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan dan kepastian akan kedatangannya yang kedua kali. Jadi ketika dia naik, dia sedang memastikan, maka malaikat-malaikat itu mengatakan, "Hei, masih ngapain kalian di sini?" Setelah ditutup oleh awan itu, malaikat itu mengatakan, "Pulanglah, seperti yang kau lihat dia naik." Amin. Ini pengharapan kita. Tuhan datang kembali nanti untuk menghakimi dan memperlihatkan kuasanya. Memperlihatkan kuasanya. Dia akan menghakimi semua yang hidup. Nah, sekarang ini adalah tahun kasih karunia. Jadi pastor naik ke sorga untuk memberikan kita harapan, kepastian akan kedatangannya yang kedua. Akan datang, dia akan menghakimi. Seperti yang saya ceritakan hari Selasa yang lalu. Ya, dia tahu betul apa isi hati kita. Amin. Dia akan hakimi kita tanpa harus dibilang, kamu Ibu Rosma, dosamu seperti ini. Tidak begitu. Yesus itu turun nanti. Kita akan menganya oleh anugerah Yesus. Darahnya kita bisa selamat. Baca Kisah Rasul 1 ayat 11. Ayat 11. Terakhir ya. 1, 2 ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus yang terangkat itu akan turun. Saya pernah berpikir-pikir, lewat apa ya? Jadi ngerti sekarang Yesus itu kalau kita lihat nanti di TV, lewat satelit. Bukan lewat film. Semua mata. Karena dia apa? Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Engkau akan melihat dengan matamu sendiri. Karena saya alami itu saudaraku. Saya pernah melihat Tuhan itu dengan mataku sendiri. Walaupun ketika saya lihat, saya tidak sempat berpikir melihat jelas tangannya, kakinya, pakai sepatu kah. Aku hanya ngelihat dia pakai baju berkilau-kilauan.
putih berkilau. Pernah juga saya lihat dia besar sekali kayak dari ujung langit ke ujung langit. Saya ngelihat dia. Itu ketika Tuhan memberi saya mimpi tentang akhir zaman. Saya pernah dikasih. Saudaraku, 3. Ya. Pertama tadi maknanya adalah pemuliaan. Lalu tujuan Tuhan datang adalah untuk menyediakan tempat tinggal. Kemudian memberi kuasa kepada kita melalui Roh Kudus. Supaya kita menjadi apa? Saksi. Ketiga adalah Tuhan Yesus memberi kita pengharapan, kepastian dia pasti datang. Nah jadi kalau kita pasti datang atau gak usah dituan. Kekasih hati kita, pacar kita. Saya herannya kalau ada cewek, anak gadis. Kalau cowoknya bilang aku mau datang. Tuh kan saya tuh. Datang gak pacarmu? Andi, cuek aja. Saya langsung marah tuh. Kamu kalau sudah ada datang cowok, kau harus berdandan, kau harus cantik. Sampai saya itu setiap minggu saudara berkorban saya. Korban membeliin bajunya, saya beli tasnya sampai 5 supaya dia bisa berganti-ganti. Ya namanya kita menunggu pacar, menunggu apalagi ini mempelai Kristus seperti gereja kita ini Christ Bride Ministry. Christ Bride itu artinya mempelai Kristus. Makanya firman di sini keras. Karena apa? Untuk mengorek semua daki-daki rohani. Mendandani rohani kita. Amin. Mendandani rohani kita. Kita harus berdandan untuk menjemput Tuhan. Tepuk tangan dulu. Emang di Priok ini, walaupun kadang rumahnya gubuk-gubuk, tapi berpenampilan tetap seperti pengantin ya. Seperti seseorang yang menanti-nanti. Tapi jangan menanti pacar di dunia ya. Jangan ada udah janda masih genit ya. Ayo siapa di sini janda-janda coba. Lagi. Kita berpakaian bagus tapi harus sopan. Jangan yang kelihatan keteknya ya. Kelihatan pusernya. Pokoknya pakaian kita ini kita dandani perkataan kita. Jangan selalu merasa kekurangan. Meskipun kalian janda, meskipun kalian sendirian, tidak punya penghasilan. Kalau ada orang yang patut ditolong, tolonglah. Masuklah ke rumah itu. Itulah harapan kita bersama Yesus. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Ada perjamuan yang ya, Bapak Nahum. Yo biar cepat. Pastor Dika bisa ikut bagi perjamuan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan roti dan anggur ini Tuhan, supaya doa-doa yang diucapkan atas roti dan anggur ini benar-benar melekat terjadi satu. Maka inilah roti yang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk persekutuan kami dengan tubuh Tuhan. Dan anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa manusia. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima tubuh dan darah Yesus. Haleluya, amin. Silahkan bagikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari Selasa yang lalu saya telah mengumumkan bahwa kita akan mempraktekkan perjamuan Tuhan secara spesifik. Jadi mungkin akan agak panjang. Tidak seperti yang biasa kita terima di gereja-gereja. Biasanya langsung makan rotinya, langsung minum anggurnya. Tetapi hari ini sesuai dengan janji saya kemarin, bagaimana kita bisa beriman, ya kan? Lewat perkataan kita, maka apa yang kita ucapkan di dalam perjamuan, di dalam doa, pasti terjadi. Amin. Mari kita semua siapkan hati kita. Silahkan puji-pujiannya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ganti
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kalau percaya siapa saja boleh, tapi anak-anak biar diangkat orang tuanya. Yang belum dapat, coba tunjuk tangan yang belum dapat. Oh, ini. Coba ditanya semua yang belum dapat, coba. Semua udah dapat di sebelah sini? Masih ada belum? Itu Pak, satu belum Pak Gideon tuh. Pak Gideon ya kan? Sudah siap? Masih dibagikan apa sudah? Mari saya undang berdiri, angkat rotinya, buka dari plastiknya. Baca dulu semua, baca. Firman yang kau baca itu pasti ada tujuan Tuhan untukmu. Itu bisa menjadi peringatan, itu bisa menjadi rema. Bagi yang punya handphone boleh foto. Ya, kemarin hari Selasa kan saya berjanji untuk mempraktekkan
digendong aja anaknya ibu biar tertib. Ya, gendong aja nggak apa-apa. Aku telah mematahkan kayuku di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Sudah? Anak-anak jangan megang ibu, ibunya yang megang. Dia belum ngerti. Semua roti diangkat dengan tangan kanan. Coba semua tangan kanan di atas kepala. Ya, di atas kepala. Jangan setengah tiang gini. Jangan langsung di mulut begini. Di tangan di atas kepala. Nah, kemarin saya mengatakan tentang dasar keselamatan. Bahwa Yesus benar-benar telah dipukuli, disiksa untuk mengeluarkan darah penebusan. Betul tidak? Nah, di Alkitab dikatakan dengan tubuh Tuhan yang tersiksa, maka Tuhan sudah merasakan ketersiksaanmu, penderitaanmu, kesengsaraanmu. Amin. Ya. Oleh karena itu, saya bacakan dulu firman ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jangan patahkan dulu. Ya. Coba saudara berpikir, percayai, beriman. Yesus mengatakan supaya kita melakukan ini bukan sekedar makan rotinya, tapi mengingat, menghargai, bersyukur bahwa Tuhan benar-benar datang dari sorga. Dia bukan manusia biasa. Jadi katakan ini, aku percaya. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan. Tuhan Yesus dengan tubuhnya sudah menanggung semua sengsaraku di kayu salib. Oleh karena dosa, akulah yang seharusnya dipukul, disiksa dan disalibkan. Tetapi karena kasihnya Tuhan Yesus membayar hutangku. Tuhan Yesus sudah mengalami kehausan, kelaparan, diaibkan, diadili, ditelanjangi, tidak punya tempat tinggal. Maka setelah Yesus bangkit, kuasa tubuh Tuhan Yesus membebaskan aku dari maut, dari penyakit, dari kematian kekal, dari kemiskinan. Tubuh Tuhan membebaskan aku dari kutuk pengangguran, dari kutuk minta-minta, dari kutuk kemiskinan, dari kutuk mengembara. Aku dan suamiku dan anak cucuku adalah satu tubuh, dipersatukan oleh tubuh Tuhan. Tidak ada pertengkaran, perselisihan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal bagi kita di surga. Mari angkatlah tangan dan hatimu kepada Tuhan. Pandang ke surga. Mari. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa Yahweh yang kami kasihi dan kami muliakan. Angkatlah tanganmu untuk memberkati umatmu semua. Diberkati engkau ketika keluar dari tempat ini. Ketika engkau pulang dan sampai ke rumahmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Diberikan engkau mujizat yang besar. Kasih karunia, pertolongan Roh Kudus, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, memenuhi hidupmu setiap saat, setiap hari, sampai Yesus datang yang kedua kalinya.
Yang percaya katakan amin. Amin. Kerjakan